Bayangkan ini adalah polisinya polisi yang simbol ketertiban daripada polisi. Salah satu yang dihukum seumur hidup. Masih terjadi pemerkosaan, pembunuhan, yang tadi Ijul bilang, yang sebenarnya tidak harus seperti itu. Dia bilang begini, sampai darah penghabisan kita harus pertahankan polisi dibawa ke presiden. Menurut saya itu bukan polisi. Sahabat saya Mas Sigit ini terlalu lama jadi Kapolri. Menurut saya sudah sebaiknya dia mundur. Saya ini nggak ada, saya komunikasi bilang mulai dari Sambo, Teddy Minahasa sampai detik ini proses kemudian terjadi yang kita cerita. Saya dengan Mas Rianto ini sering ketemu karena bicara tentang polisi yang bermasalah loh. Baik, saya ke Bang Julius Ibrani dulu deh. Bang, ini masih awal tahun 2026. Kalau dihitung-hitung sudah ada sekitar 5 kasus anggota Polri yang dinilai mencoreng institusi Polri. Pendapat Anda seperti apa? Apa sebenarnya akar masalah? Tentu kalau kita bicara akar masalah, ini kaitannya juga dengan fungsi Polri itu sendiri ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa 16 plus fungsi Polri berdasarkan konstitusi dan kewenangan itu artinya setiap hari dia berada di sekitar kita di seluruh aspek yang artinya juga potensi kesalahan, kegagalan kinerja, temuan masyarakat, sorotan publik itu pasti ada di seluruh titik, nggak cuma 5. Kalau mau kita ungkit setiap hari masyarakat menghadapi itu. Nah pertanyaannya kenapa mesti terjadi? Nah ada 2 hal. Pertama, Polri kurang menyadari bahwa banyaknya kewenangan itu dan banyaknya pasukan di lapangan itu minim pengawasan dan minim komando dari atas ke bawah. Sehingga apa? Diskresi-diskresi di lapangan, miskoordinasi di lapangan, tidak memahami kondisi dan situasi masyarakat, bahkan perannya sendiri seperti kasus Brimob Ritual itu yang seharusnya tidak berada di situ dan tidak menangani kasus seperti itu akan menjadi santapan masyarakat sehari-hari. Nah, ini yang kami katakan kemarin kepada Komisi Percepatan Reformasi, termasuk Pak Kapolri dengan tim transformasi, bukan periode bulanan tapi harian, Anda harus mencapai perbaikan sistemik, utamanya kultur. Karena masyarakat menghadapi kultur kekerasan, kultur militerisme yang terus diterapkan dengan berhadapan pada masyarakat. Nah, selama ini belum berjalan, selama ini belum ditargetkan. Program banyak ya, ada program, kemudian ada timeline segala macam. Tapi yang tidak kita lihat adalah target hari ini apa yang diubah, besok apa yang berubah, siapa yang ditindak, siapa yang diawasi, dan bagaimana itu biar terus continue. Itu kami tidak melihat. Sehingga yang kita lihat di berita sehari-hari, viral di media sosial, itu tidak akan pernah berhenti ya. So no viral, no justice? No viral, no justice, no protes, maka tidak akan ada proses. Kan seperti itu ya. Oke, baik. Bang Rasman, terkait dengan no viral, no justice, menurut Anda seperti apa Bang? Begini, saya merujuk pada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Dan jadi berangkat dari TAP MPR dimaksud, Polri telah membuktikan dirinya untuk bagaimana mereka bergerak di bidang ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Nah, jadi kalau merujuk pada pernyataan dari Saudara Julius tadi, bahwa seolah-olah Polri tidak melakukan pembenahan, tidak melakukan fungsi pengawasan secara melekat di masyarakat. Saya kira kita harus pahami bahwa penduduk Indonesia hari ini 287 juta jiwa. Dengan Polri kita yang ada di lapangan itu hanya 260.000 hari ini. Tapi apakah jumlah jadi alasan Bang? Maksud saya bahwa berbanding 1 polisi dengan 1.000 penduduk. Baik. Artinya Polri memang kesulitan untuk mengawasi secara keseluruhan. Maka kalau ada sedikit misalnya tindakan di lapangan yang sedikit represif dan lain sebagainya, itu dapat kita maklumi. Tetapi poin yang paling penting saya sampaikan adalah bahwa ya tentulah kita tidak setuju kalau ada anggota Polri yang membunuh anggota Polri lainnya atas nama senior dan junior. Baik. Kita juga tidak setuju ada pembunuhan lain terkait juga dengan tindakan kepolisian. Tapi yang perlu kita cermati bahwa hari ini Polri itu melakukan pembenahan terus, baik secara struktur maupun budaya. Dan saya lihat bagaimana Kapolri selalu membangun komunikasi yang intens. Kalau boleh saya bilang dalam sebulan itu bisa berapa kali rapat Zoom dengan semua Kapolres seluruh Indonesia. Artinya memang Kapolri sedang berupaya dan jajaran agar semua upaya penegakan hukum dengan fungsi triberatanya itu pelayanan, mengayomi, melayani, melindungi itu tetap terlaksana.
Nah, kita juga tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa yang terjadi hari ini menjadi tolak ukur bagi ketidakberhasilan Polri. Saya malah melihat bahwa Indonesia relatif aman dengan 260.000 penduduk, dengan 260.000 polisi dan 287 juta jiwa Indonesia. Kira-kira begitu. Berarti Anda setuju ada masalah dalam kultur internal Saya melihat Polri? memang ada. Tetapi sekali lagi, berapa kali kita menyaksikan terjadi gesekan di dalam. Dan kita juga melihat bahwa Kapolri senantiasa menyatakan bahwa ada upaya pembenahan. Nah, kalau berangkat dari kesepakatan kita untuk melakukan reformasi Polri, Kapolri tidak ada masalah. Misalnya sebelum Presiden Prabowo ya menerbitkan dan menunjuk tim reformasi percepatan Polri, Kapolri sudah melakukan itu secara internal. Artinya Polri menyadari bahwa ada hal yang harus diperbaiki di dalam. Tapi bukan berarti kepolisian secara universal tidak baik. Baik. Karena saya lihat bahwa Polri masih bekerja untuk rakyat dan masyarakat Indonesia. Baik. Saya ke Bang Saur, Bang. Ini dipahami oleh Kapolri bahwa masih banyak masalah dan terus dilakukan evaluasi. Tapi kalau kita lihat dari Komisi Reformasi Percepatan Polri, Reformasi Polri sendiri, ini katanya rampungnya masih lama, Bang. Kalau menurut Anda apa nih? Saya kira kalau rampung lama udah sempat tenggelam kita bubar sebagai negara. Karena gini, kalau kita bicara soal polisi, bicara diri kita. Karena itu polisi kita. Betul. Dan salah satu saya kira tugas yang mulia dari semua atau sebagian besar daripada tugas itu adalah tugas kepolisian. Coba menjaga keamanan, ketertiban, kemudian melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Coba profesi apa yang seperti itu? Cuman kan begini, Man. Kalau kita lihat misalnya dari mulai kasus Sambo, saya selalu harus sebutkan kasus Sambo, Rasman. Bayangkan ini adalah polisinya polisi yang simbol ketertiban daripada polisi, salah satu yang dihukum seumur hidup. Kenapa bagi kita berangkat dari sini? Artinya adalah harus kita jujur bahwa ada yang gagal total, terlepas memang kita nggak mungkin seperti Rasman bilang bahwa memang pembenahan. Tapi outputnya sampai dengan detik ini kita bicara masih dalam proses sedang ada reformasi. Masih terjadi pemerkosaan, pembunuhan, yang tadi Ijul bilang, yang sebenarnya tidak harus seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya begini, belum lagi misalnya gini, saya Sigit ini sahabat saya komunikasi sama dia. Saya pikirin orang baik, tetapi juga, apakah dia masih mandiri atau sudah terlalu lama jadi polisi? Yang paling saya misalnya begini, waktu kemudian di Komisi 3, dia bilang begini, sampai darah penghabisan kita harus pertahankan polisi dibawa ke presiden. Menurut saya itu bukan polisi. Karena polisi ini bukan organisasi untuk mereka, tapi polisi yang dibayar Rasman, Mas Arianto, dibayar Jul, Aat untuk membeli seragam mereka. Makanya dibilang adalah ini polisi negara. Kemudian polisi Republik Indonesia. Siapa yang berdaulat memberikan mereka seragamnya, sepatunya? Adalah rakyat. Kenapa tiba-tiba Sigit sahabat saya ini kemudian menentangkan pernyataan, akhirnya apa? Publik bisa mengatakan kalau dia melawan daripada kitohnya polisi sendiri karena dia adalah pelayan masyarakat, tidak pernah diberi hak polisi untuk melawan. Tetapi yang adalah melayani masyarakat, kalau tahu dalam konteks kepemimpinan, dia tunduk kepada presiden. Apa perintah presiden yang mengatakan siap perintah? Bukan dia mengatakan demi dar kita. Kalau memang reformasi polisi di bawah kementerian apa masalah? Kalau itu putusan negara misalnya, saya kira nggak ada problem, nggak ada masalah. Kan? Tidak pantas misalnya harus di publik. Nah makanya saya bilang mungkin sahabat saya Mas Sigit ini terlalu lama jadi Kapolri. Menurut saya sudah sebaiknya dia mundur. Saya nggak ada, saya komunikasi intens kok sama beliau. Kenapa harus mundur, Bang? Kata Bang Rasman tadi masih aman-aman saja. Karena begini yang saya bilang, mulai dari Sambo, Teddy Minahasa sampai detik ini proses kemudian terjadi yang kita cerita. Saya dengan Mas Rianto ini sering ketemu karena bicara tentang polisi yang bermasalah loh. Yang kami hari-hari berapa kali ketemu ini. Nah apakah kemudian konsumsi kita hari-hari di mana reformasi sedang berjalan, mestinya masih tahun diri dulu. Kita berikan para profesor-profesor hebat-hebat ini. Saya interupsi nggak? Iya boleh, silakan Pak Rasman. Jadi saya kira apa yang disampaikan Bang Saur bahwa itu realita, ya. Tapi orang lupa ya bahwa tindakan kepolisian di lapangan tidak melulu menjadi kesalahan seorang Kapolri. Kalau boleh saya jujur Bang Saur. Sebulan yang lalu Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua PN Depok ditangkap
Artinya perlu reformasi di lembaga penegakan hukum. Betul. Apakah Betul. Benar. polisi, jaksa, bahkan KPK dan pengadilan? Iya, betul. Nah, Betul. saya hanya mau lihat begini. Betul. Orang selalu mempersoalkan kok Pak Kapolri ini sudah terlalu lama gitu. Iya. Padahal banyak juga pejabat yang lain sudah lama, kira-kira begitu, Bang. Nah, yang saya mau katakan bahwa Bisa saya interupsi memang benar dikit sama Rasman? ada persoalan sebentar, dengan Bang. Ferdi Sambo, Iya. Teddy Minahasa, dan bahkan ada yang lain. Tapi tidak satu pun. Nah, ini yang saya lihat dari seorang Listio Sigit. Iya. Tidak satu pun dari kasus dimaksud yang melibatkan dia gitu, Bang. Oke. Jadi menurut saya sangat tidak tepat kalau semua diarahkan kepada dia. Tetapi dia sudah mengatakan bahwa saya siap kalau memang perintah presiden, saya akan siap. Yang dia Oke, katakan di baik. DPR itu Bang Baik, begini. gini. Bentar, Bang. Yang dia sampaikan di DPR itu ada, itu kan di DPR, Bang, bukan depan presiden, Bang. oke. Di DPR banyak orang yang bertanya kepada beliau melalui chat WA, telepon. Iya. Maka dia buat penegasan Iya. bahwa Polri lebih ideal di bawah presiden. Iya. Salah satu poin pernyataan dari seorang Kapolri mengatakan bahwa akan mengalami atau membuat lebih lemahnya, ya, Oke. akan melemahkan pemerintahan. Oke, Dalam hal ini silakan, presiden. Bang Kesana, Saud. Bang. Apa-apa, Kita apa-apa, tidak Bang. tunduk pada presiden. terus Sebentar, tunduk kita pada dengarkan dulu. presiden. Saya dalam renungan saya salah satu orang yang paling saya hargai malam ini nggak sekedar itu Rasman. Oke. Saya tahu bagaimana kecewanya waktu kasus dia tersangka. Iya, Tapi malam hari ini, benar, saya ini bukan Bapri. iya. Saya hormat sama beliau. Dan saya kira sikap-sikap seperti Rasman ini kita hargai bahwa dia adalah melihat persepsinya dari situ. Dan saya kemudian tidak bantah soal itu. Iya. Man, masalahnya begini. Sigit juga menambahkan, kalau saya diberikan kementerian menteri ini, nggak lebih baik saya jadi petani. Enggak, Man. Kalau dia masih jadi polisi aktif, nggak ada dia pilihan dia. Hanya siap perintah presiden apa, tidak bisa dibilang, saya tidak akan bisa jadi Baik. petani. Artinya clear. Baik. Yang terjadi, Man, saya tidak ragu soal katakanlah Sigit ini berambisi, tidak. Tetapi sedang mempertaruhkan yang tadi Rasman bilang, 500 atau 450 ribu. Termasuk ayah saya yang sudah pensiun bertaruh. Tetapi lebih dari itu, kalau kita bicara polisi, Man, Oke. bicara mereka, nasib mereka. Man, gini. Siapa yang bermimpi seorang Kapolres mengakhiri hidupnya hanya sebagai tersangka narkoba dan geng narkoba, apakah kita tumpahkan kesalahan kepada dia? Oke. Coba bayangkan bagaimana sakitnya kalau kami dengan Rasman mungkin sebagai petarung hanya paling seperti Rasman. Saya bangga dengan dia, berkali-kali saya bilang dia datang tegak, dia pasti tampil seperti ini, bahkan berkali-kali dia teriak nggak fair dengan polisi, Oke. berpihak kepada Hotman Paris. Malam hari ini dia muncul untuk membela polisi. Itu yang kita bilang. Tapi itu Rasman, maksud saya. Oke. Kalau terus ini kita biarkan, saya bilang korban juga kawan-kawan ini. Baik. Nah, ini matter of leadership. Oke, Ini baik. kepemimpinan, tidak soal Jadi ada personal. standing point Oke. interupsi. Ada Oke, standing silakan, Bang pointnya, Rasman. Bang, begini, Bang. Saya harus buka. Memang betul yang Abang sampaikan. Saya juga mengalami ada dugaan kriminalisasi, Bang. Saya hadapi. Iya. Cuma saya mau katakan bahwa ada dugaan agenda terselubung dari beberapa orang, termasuk di tim reformasi Polri hari ini. Oh, saya- itu kalau yang itu- sedang kita jaga. Kelihatannya jangan sampai ada tikus di dalam, meskipun tikus itu puluhan, Oke. tidak akan membaik kalau dia dirubuhkan rumahnya. Kira-kira begitu pikiran Oke, saya. baik. Jadi ini malam ini di segmen pertama ini argumennya bukan dari polisi begitu ya. Kita akan dengarkan dari mantan polisi nanti Iya, terkait dengan seperti apa tantangan dari reformasi Polri ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di interupsi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.